Film trailer memang film yang gak mudah dibuat. Semata-mata efek musik yang menakutkan atau kemunculan tiba-tiba sang antagonis yang membuat kaget. Film Pet ini mencoba menawarkan sensasi trailer yang dibalut dengan perang psikologis dan cinta. Jadi kali ini gue bakal merecap film trailer yang berjudul Pet yang dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh Carles Torrens. Film diawali dengan Seth yang sedang berada di dalam bus. Kemudian, sesampainya di tempat kerjanya, Seth langsung bergegas memberikan makanan kepada hewan-hewan di sana. Seth adalah seorang pegawai di penampungan hewan. Terlihat, Seth adalah pria yang baik, peduli, dan sangat mencintai binatang. Hey, big doggy. Kemudian, sepulangnya ia bekerja, tak disangka ia melihat kakak kelasnya dulu ketika mereka masih bersekolah yang bernama Holly. Holly Garling. Hi. Lalu Holly kebingungan tidak mengenali Seth karena Seth adalah adik kelasnya. Yang ternyata Holly adalah salah satu primadona di sekolahnya. Setibanya di rumah, Seth kembali memikirkan dan penasaran sama Holly. Kemudian, ia mulai stalking sosial medianya. Yang ternyata Holly masih single dan sepertinya Seth mulai menyukai Holly. Keesokan harinya, Seth bertanya kepada teman kerjanya yang bernama Nate. Seth bertanya gimana cara mendekati wanita dan apa yang harus dilakukannya. Hari demi hari, Seth mulai mencari tahu segala sesuatu yang disukai dan tidak disukai Holly lewat media sosialnya. Sampai pada suatu saat, ia pergi ke tempat di mana Holly bekerja, yaitu sebuah restoran. Lalu Seth memesan makanan yang ternyata Holly yang datang melayaninya. Kemudian Seth pun memberanikan diri mengajak Holly untuk mengobrol. Dengan penuh percaya diri, Seth mencoba mengajak pergi nonton konser. Tapi kemudian Holly menolak dan malah merasa risih dan juga terganggu. Pada malam harinya, ketika Holly hendak pulang ke rumah sehabis bekerja, tak disangka Seth mengikuti Holly sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah, Claire, sahabatnya Holly, udah menunggunya. Holly di sana bersama sahabatnya. Keesokan paginya, Holly dikagetkan dengan kiriman bunga mawar kesukaannya. Holly pun merasa senang karena dia berpikir yang mengirim itu adalah Eric, mantan pacarnya, padahal yang mengirim itu adalah Seth. Kemudian, ketika pulang bekerja, Holly mendatangi Eric yang sedang bekerja di bar dan mengucapkan terima kasih atas bunga yang dikirimnya. Lantas itu membuat Eric kebingungan. Holly langsung menduga bahwa yang mengirim itu adalah Seth. Kemudian secara tiba-tiba Seth menghampiri Holly. Seth berkata bahwa dia hanya ingin mengobrol berdua, tapi karena Seth terlalu berlebihan yang membuat Holly merasa takut. Kemudian Holly mengadukan itu kepada Eric. Ketika ingin pulang, Seth menemukan buku diary milik Holly yang terjatuh. Kemudian Seth langsung membawanya pulang dan membaca isi bukunya. Tak disangka, Seth menemukan hal yang tak disangka-sangka, yaitu Holly ternyata memiliki penyakit dan Seth berniat untuk membantunya. Keesokannya, Seth mulai merancang sebuah rencana ekstrim. Bermodalkan tutorial, Seth berusaha membuat kandang yang cukup besar di bawah gudang tempat tersembunyi di tempat ia bekerja. Tak hanya itu, Seth juga mengambil obat bius hewan di tempat kerjanya dan ia coba sendiri untuk mengetahui efeknya. Setelah semua persiapan sudah selesai, Seth pun melancarkan aksinya dengan mengikuti Holly di malam ketika Holly hendak pulang ke rumah. Holly pun merasa bahwa dirinya sedang diikuti. Sesampainya di rumah, Seth langsung menyuntikkan obat bius kepada Holly dan masukkannya ke dalam kardus. Setelah itu, Seth membawa Holly ke ruang bawah tanah yang berada di tempat kerjanya. Ketika bangun, Holly kaget karena sudah berada di dalam kandang. Lalu Holly berusaha keras untuk keluar namun usahanya sia-sia.
Keesokannya, Seth kembali lagi dan melihat Holly terbujur lemas. Seth membawakan Holly minuman dan memaksa untuk makan makanannya. I'm not doing this for me. I'm doing this for you. Dan disinilah kita dikasih tahu alasan Seth menculik dan mengurung Holly. Itu bukan karena sakit hati atau dendam, tapi karena ternyata Holly memiliki dua kepribadian, di mana sahabatnya yang bernama Claire adalah cuman ilusi. Flashback ketika Seth membaca buku milik Holly, buku yang ternyata berisi cerita-cerita kelamnya bahwa Claire yang sebenarnya sudah mati. Dan sosok yang diperlihatkan di dalam rumahnya waktu itu adalah sebatas imajinasi Holly atas rasa bersalahnya, karena dia yang telah membunuh Claire karena ketahuan berselingkuh dengan Eric. Tidak hanya Claire, ada banyak korban lain. Claire ternyata mengidap gangguan mental. Kalau marah, dia bisa membunuh siapa saja termasuk orang yang menabraknya dibakar hidup-hidup olehnya. Jadi, alasan Seth menculiknya adalah untuk menolong Holly dan berusaha menyembuhkannya. Pada suatu saat ketika lagi berbincang-bincang, Holly mengungkapkan bahwa Holly mencintai Seth dan tidak ingin kehilangan Seth. Tiba-tiba, Holly meminta Seth memberikan satu jari tangannya sebagai bukti cinta. Setelah itu, ia akan percaya. Finger. What? You love me. There's nothing more right than that. Bodohnya, Seth menuruti permintaan Holly. Padahal itu hanya permainan psikologis dari seorang psikopat yang dimana Holly berusaha untuk mengendalikan situasi yang berdampak pada Seth. Tiba-tiba, Holly secara cepat langsung mengambil pisaunya dan mengancam ingin bunuh diri jika Seth tidak membebaskannya. Karena Holly udah mengendalikan situasi dari permainan psikologisnya, dan juga karena saking cintanya Seth kepada Holly, Seth pun membukakan kandangnya. Get back. Ketika Holly keluar, dia langsung mencium Seth dan tak lama ia juga menebas lehernya Seth. Adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian. Holly dan Eric sekarang tinggal bersama. Namun ternyata si Eric ketahuan selingkuh lagi oleh Holly. Ia kemudian pergi ke sebuah bangunan tua, dan ternyata di dalam bangunan itu Holly mengurung Seth di dalam kandang, persis yang kayak dilakukan Seth dulu. Tapi ini lebih parah. Ternyata ketika Holly sedang marah atau sakit hati, Holly tidak membunuh Eric, tapi menyiksa Seth. Itu terlihat dari fisik Seth yang sangat mengerikan. Wajahnya terkena luka bakar, jarinya dipotong, matanya buta, dan lain-lain. Seth dijadikan pelampiasan sama Holly ketika ia lagi pengen menyakiti orang. Di ending film ini, Seth mencium tangan Holly yang membuktikan bahwa Seth sudah jatuh cinta terlalu dalam kepada Holly, yang ngebuat pada akhirnya Seth yang dikendalikan oleh Holly, dan film pun berakhir. Personal rate. Dialog yang sia-sia banyak diumbar di film ini. Dialog ini juga terkadang kaku. Untuk para penggemar film biasa, pet mungkin kurang. Namun, untuk para penggemar trailer atau horor, film ini cukup memuaskan terlebih plot twist yang disajikan. Film ini masih layak ditonton sebagai hiburan.